Oke lo tonton di rumah, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan masih sehat ya, meskipun sedang keras-kerasnya nih mau persiapkan masa UTS ini. Nah, kalian dulu, nama aku Ricci dari TI19, dan aku ditemani sama... Halo, aku Thalia dari MR19. Nah, kali ini, di podcast kali ini kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Kak Alvin dari MTI 16. Mungkin Kak Alvin bisa kenalin diri dulu. Oke, halo semuanya. Makasih buat kesempatannya di sini. Jadi kenalin, pakai gua lu nggak apa-apa ya? Atau orang mana? Ya gua lu aja. Oke, gue Alvin, TI 16. Sebelumnya mungkin di BPMTI itu ngejabat jadi Kadep SBU, Strategic Business Unit. Kalau mungkin kalian tahu, sekarang dipegang sama Aryo Pero ya. Oke, mungkin itu aja sih. Oke, mantap perkenalan dari Kak Alvin. Nah, kali ini kita tuh di podcastnya ini mau ngebahas tentang productivity dan team building nih. Nah, kira-kira di productivity itu gimana sih Kak? Yang Ricci kira-kira barangkali ada mau pertanyaan gitu, gimana tentang productivity ke Kak Alvin? Oke, kita langsung saja ya, atau basa-basi lah ya. Nah, Calvin, kita akan mulai dulu nih dengan musuh utama produktivitas. Gitu. Nah, kalau dari aku sendiri nih, meskipun udah bangun pagi, gitu, lagi pengen banget nih, hari ini produktif, gitu. Muncul aja rasa malas dan keinginan untuk kayak, udahlah pekerjaan, tunda aja lah besok, tunggu aja lah sampai deadline. Jarang-jarang nih bisa tidur lebih siang, gitu, bangun lebih siang. Nah, kalau dari Calvin, gimana nih sih cara kita gitu ngelawan rasa malas untuk nunda pekerjaan itu? Gimana sih? Oke. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin rasa malas ya, kita tuh harus paham dua faktor sih sebenarnya. Satu, faktor kapasitas diri kita sendiri, gitu ya. Dan dua, sebenarnya ya ngomong empati, ya empati, tapi kayak kasarnya kayak rasa kasihan sama orang lain, gitu sebenarnya. Nah, tapi maksudnya apa? Coba dijelasin satu-satu. Jadi satu, tahu kapasitas diri sendiri. Kalau masalah kita ngomongin kemalasan, kita mau nunda, kita mau mepet-mepet hari ujian, sebenarnya it's okay. Nggak ada yang bilang kayak kalian itu harus belajar 1 minggu sebelumnya. Nggak ada yang bilang kalau kalian nugas itu harus cicil tiap hari atau gimana. Masalah time management, resource management itu tuh sebenarnya kalian semua yang tentuin. In the end, pada akhirnya sama ketika dunia kerja pun, yang dilihat itu kan adalah results-nya. Ya kan? Prosesnya bagus, oke. Tapi kalau prosesnya, ya kalian mau segimana pun, tapi ternyata results-nya nggak oke, kan sama aja. Jadi sebenarnya, tapi ini perspektifnya beda-beda ya. Ada yang bilang kalau prosesnya baik, pasti results-nya baik. Tapi in the end, kalian harus tahu kapasitas kalian kayak gimana untuk bisa mencapai results yang baik. Penekanannya di sini results yang baik ya, bukan yang biasa aja. Jadi ketika kalian udah tahu, oke, kalau gue emang masih punya kapasitas, oke, gue belajar H-1 atau gue ngerjain tugas H-1, jamin berapa. Karena sebelumnya gue udah familiar dengan materi ini. It's okay, no worries. Gitu. Kalian mungkin emang pengen ngalokasin waktu itu buat yang lain sebelum-sebelumnya. It's okay. Gitu. Nah, tapi ada hubungannya dengan poin kedua, yaitu rasa empati atau rasa kasihan sama orang lain. Ingat, kalau kalian di kuliah, terutama TIMR sih, nantinya nilai itu tuh nggak cuma ke kalian nilai individu. Gitu. Apapun yang kalian lakuin itu pasti pengaruh karena ke orang lain. Kenapa? Karena kebanyakan tugas kita itu adalah tugas kelompok. Dan sebenarnya ini sama ketika dunia kerja nanti. Apapun yang kalian kerjakan, nggak akan ada hasil kerja individu. Itu pasti hasil kerja kelompok. Kalau kalian misalkan kayak, oke lah, kayak malas-malasan tapi bablas. Pasti kan hasilnya ke orang lain kan. Mungkin kalau di kuliah, oke lah, nilainya tuh nilai teman jadi ke bawah. Karena hasil kerja kalian nggak optimal. Atau teman orang lain tuh harus cover kerjaan kalian. Gitu. Karena ya nggak perform gitu kan. Jadi sebenarnya kayak, kalian punya nggak sih rasa kasihan itu? Sebenarnya? Kalian pernah nggak sih mau emosiin di tempat orang lain? Gitu? Jadi sebenarnya kuncinya cuma dua. Tadi, satu tahu kapasitas, dua, ya kasihanilah orang lain gitu sebenarnya. Kalau dua faktor ini kalian udah tahu, harusnya sih ya kalian bisa nggak, bukan berarti nggak malas ya, maksudnya kayak malas-malasan kalau pada porsinya boleh, tapi seenggaknya kalian tahu kapasitas kalian buat bisa perform secara maksimal. Sebenarnya di situ sih. Kalau udah tahu dua faktor itu, ntar kalau malas-malasan lebih berdosa ya rasanya gitu ya. bukan lebih berdosa sih, sebenarnya kayak lebih kayak lebih kayak misalkan gini,
kalian ini kayak lebih pinter untuk manage waktu aja sih sebenarnya. Karena kalian tahu kalian tuh sebenarnya kayak gimana cara kerjanya, bisanya kayak seberapa jauh. Dan ketika kalian udah tahu, ya udah maksudnya ya kalian bisa ngeplan lah males-malesan itu secara lebih baik. Justru kalian jadi tahu kayak oke, gue bisa males-malesan sehari atau berapa jam karena gue tahu kayak kapasitas gue segini. Tapi kan kebalikannya, kalau misalkan kalian nggak kayak kalian emang butuh waktu lebih banyak buat ngerjain sesuatu, ya disitulah rasa dosa tuh muncul. Bener kayak kata gitu. Nah, oke nih Kak, tadi kan udah ada tentang kapasitas diri sama manajemen waktu nih. Kira-kira gimana sih pandangan Kakak terhadap produktivitas itu sendiri? Maksudnya produktivitas itu kayak apa gitu, selain dari males-malesan gitu. Oke. Jadi gini, ngomongin produktivitas, mungkin ini kan kalian temuin, dan sudah kalian temuin gitu ya. Produktivitas itu kan sesimpel output input gitu ya. Jadi selalu ada konteksnya produktif itu tuh selalu berkaitan dengan output. Jadi sebenarnya apa sih output yang pengen kalian tuju? Sama pertanyaan ketiga, oke kalian kuliah tuh mau mencapai apa? Kalian tuh selama masa pendidikan kalian sebelum kerja, apa yang pengen kalian develop skill-nya? Itu kan sebenarnya output-nya kan. Output-nya adalah kalian yang terdidik sebagai sarjana cakap bermoral pengabdian gitu kan. Tapi apa sih output? Maksudnya kayak apa aja kriteria output yang pengen kalian tuju? Nah itulah output-nya. Jadi ketika kita ngomongin output, satu orang bisa aja punya output yang beda dengan orang lain yang dia targetkan. Ada yang lebih pengen menekankan, oke gue pengen nekanin faktor X gitu sama gue di sini. Atau orang lain pengen nekanin faktor Y. Dan ketika kita udah paham kalau setiap orang itu punya output yang beda-beda yang pengen dia tuju, kalian bisa paham kenapa kayak kalian bisa dimengerti kalau mungkin orang lain tuh ngelakuin sesuatu bukan berarti itu nggak produktif gitu loh. Karena ini mungkin ngelurusin sedikit. Karena ketika contoh ya, ada orang bilang ketika orang berkemahasiswa, ngapain sih kalian di MTI gitu kan? Kenapa kalian nggak ikut aja kayak intern atau kalian kenapa nggak ikut kayak yang professional club atau kayak apalah gitu organisasi profesional lainnya untuk mengembangkan diri? Kenapa harus di MTI? MTI kan banyak kan senang-senang lah atau apalah. Itu kan bukan yang nggak produktif, ya kan? Tapi pertanyaannya produktif itu konteksnya apa? Gitu. Jadi selalu lihat konteksnya. Output apa yang pengen kalian tuju? Dan ketika emang satu hal atau satu kegiatan itu emang kalian pastikan emang itu relate dengan tujuan yang pengen kalian tuju, ya no worries gitu loh. Lakuin aja. Jadi pahamin dulu sebenarnya kayak oke produktif itu gue harus ngasih suatu output. Tapi jangan sampai itu kalian outputnya output buta-butaan gitu. Jangan sampai kayak ke bawah stream kayak wah orang udah magang di sini, orang udah magang di sana, atau wah orang aktif banget di himpunan. Terus kalian jadi ke bawah tapi kalian nggak ngerti apa sih yang pengen kalian tuju sebenarnya. Jadi kuncinya itu satu di situ. Sebelum kalian coba hasilin output sebanyak-banyaknya, pahamin kalian tuh mau kemana. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kan output per input. Ada inputnya, ya kan? Jadi input itu apa sih kalau di masalah produktif? Masalah mental load, masalah waktu kan, atau nanti kemudian masalah uang. Ini jarang sih. Tapi jadi sesimpel input itu adalah seberapa banyak yang bisa kalian put untuk mencapai output itu kan. Dan ini balik lagi tentang mengetahui tentang kapasitas diri kalian. Gitu. Ketika kalian tahu, oke, gue butuh waktu banyak buat belajar, butuh waktu lebih banyak buat akademik. Kalian akan tahu kapasitas kalian buat hal-hal yang lainnya. Jadi jangan sampai kalian tuh terlalu komitmen ke banyak hal. Jadi ini kita ngomongin gak produktif juga ya. Kalian tuh terlalu komit ke banyak hal, tapi kayak kalian gak cukup banyak input, gak cukup banyak waktu, tapi akhirnya ya semuanya jadi setengah-setengah gitu. Itu kan gak produktif juga gitu sebenarnya. Ya kan? Jadi ketika kalian udah tahu input kalian bisa kasih berapa banyak, yang mendingan komit aja ke satu atau dua yang memang menurut kalian itu bisa. Hasilnya pasti akan jauh lebih maksimal daripada kalian ikutin di setengah-setengah gitu. Itu input. Dan satu hal lagi, masalah produktivitas. Itu kayaknya tuh kayak benefit banget gitu ya, kayak wah serius banget itu input outputnya. Tapi kalau masalah kayak males-malesan nge-YouTube gimana sih nge-YouTube gitu kan. Nge-scroll Instagram. Kan anak zaman now begitu. Ibaratnya kayak gini sih analoginya. Kalian tahu mesin kan? Maksudnya kalau mesin, kayak kalau utilisasi terlalu over, bisa overheat. Kalau overheat, harus kalian diemin, atau harus kalian maintain. Ya kan? Maintenance gitu. Dan mungkin maintenance itu atau kalian diemin itu kan nggak produktif kan, dan bahkan bisa keluarin cost.
ada jeda waktu karena kalian kerja terlalu keras, karena terlalu wah gitu kan overwork, akhirnya overheat gitu. Sebenarnya konteksnya sama. Kalau kita tarik lagi konteksnya ke orang, konsepnya ke orang, kita sebagai manusia ada konsep namanya tuh burnout gitu. Sama kayak mesin. Ketika kalian terlalu overload, overwork, riskan banget ada nama burnout itu. Either di akademik atau di dunia kerja itu masih applicable. Jadi sebenarnya kayak oke nih YouTube, Instagram, atau kalian misalkan mau hobi lain baca buku, main bola lah atau apa, it's okay gitu sebenarnya. Itu kan kesana kayak hal-hal nggak produktif, tapi sebenarnya masih oke gitu loh. Jangan sampai kalian overwork atau ini. Gitu. Memang dibutuhkan ya, gitu. Memang dibutuhkan. Selama kalian tahu kapasitasnya, batasannya lah. Selama kalian tahu batasannya. Kuncinya di situ. Oke. Berarti tadi dari output, tiap orang beda-beda gitu. Jadi start with your why dulu. Pengen cari apa, jangan FOMO gitu, jangan ikut orang, jangan ikut orang kejar output yang semua orang punya gitu. Terus dari input, stay committed gitu. Jangan setengah-setengah. Terus yang terakhir, selalu harus ada istirahat ya Kak berarti ya. Itu semua prinsip produktivitas. Oke. Tadi start with why itu penting tuh. Kalau kalian tahu referensinya, mungkin lo tahu Simon Sinek ya? Ya, coba aja nonton YouTube-nya atau apa bukunya. Itu hal yang bagus sih. Soalnya kayak yang gue rasa ini sebenarnya kayak ini udah mulai gue rasain pas gue dekat-dekat mau lulus gitu. Tapi kayak gue ngerasa tuh kayak kita sakit banyak tuh kayak terkejar-kejar kayak waduh bentar lagi kayak orang lain udah magang, orang lain udah apa. Kayak kadang tuh kita terlalu terbentuk sama kayak achievement orang lain sendiri. Jadi kayak kadang tuh ada pentingnya kita tuh coba narik diri sendiri, tahan dulu, dan kita pahamin lagi maksudnya kayak apa sih yang pengen gue tuju, apa sih yang pengen gue cari. Dan itu akan jauh lebih efektif daripada kalian tuh buta-butaan ngejar ikut sana sini untuk professional development dan lainnya. Gitu. Takutnya malah burn out jadinya. Jadi gitu sih. Start with your why. Itu super penting menurut gue saat ini. Oke, dari Thalia gimana nih? Nah, tadi tuh kakak emang udah bagus banget, terus kayak kiat-kiatnya, tahu produktivitas kita gitu kan, cara-caranya, dari start with why, terus kayak kita harus tahu kapasitas diri, dan yang penting istirahat. Emang sih kadang anak ITB tuh kurang nggak sih istirahatnya, kadang kayak suka memaksakan diri, sampai, gak apa-apa deh, gue tuh mau memaksakan diri demi masa depan, kayak gitu. Padahal itu salah ya Kak. Kita tuh masih ada yang lebih baik dan kita tuh harus istirahat, itu yang penting gitu ya Kak. Nah, aku mau nanya lagi nih Kak, kira-kira Kakak pernah nggak sih kayak ngerasa sebenarnya Kakak tuh produktif gitu, Kakak tahu tujuannya, tapi ternyata pas dilihat outputnya itu kayak Kakak nggak berhasil di tujuan awal gitu, kayak apa yang mau Kakak tuju gitu. Nah, itu kan mungkin Kakak kayak mikirnya, aduh gimana ya, ini kayak udah ngejalanin tapi kok kayak merasa tidak produktif gitu, atau dibilangnya tuh sibuk gitu. Kadang orang kan bilang sibuk itu belum tentu produktif ya Kak. Nah itu gimana tuh Kak kira-kira Kak? Oke. Jadi kalau kita ngomongin masalah outputnya gitu ya, kalau kita ditanya, contoh gini, kalian invest waktu banyak-banyak. Nah dulu ya mungkin kalian sekarang kan mungkin kalau ada sosialisasi atau apa mungkin lewat YouTube ya sekarang dari 19 ya. Gue nggak tahu sih. Cuman dulu kalau gue kayak ada sosker atau kayak ada apa-apa himpunan itu kan harus datang ke tempat dan dengerin yang kayak spend 3 jam above gitu kan. Nah maksudnya ditanya outputnya apa, ada nggak? Mungkin orang-orang banyak bilang nggak ada. Mendingan lu nyicil tugas gitu kan atau benerin CV. Maksudnya bener Kak. Itu sih, jadi kayak ditanya ketika ada momen nggak sih kayak lu spend banyak waktu untuk satu hal, tapi nggak ada output yang tangible. Kuncinya output yang tangible. Itu banyak banget, terutama di kemahasiswaan. Kayak ikut rapat, kayak nungguin orang datang buat rapat. Maksudnya hal-hal sesimpel itu kan kayak lu udah komit waktu tapi kayak ya udah gitu, belum ada outputnya yang tangible. Tapi ketika ditanya output intangible ada atau enggak, ya ada gitu. Kayak contohnya kan kemahasiswaan.
orang-orang mungkin bingung kayak apa sih yang bisa lo tarik dari kemahasiswaan gitu. Um, Sebenarnya ketika lo coba pahamin esensi yang lo pelajari dari kemahasiswaan itu super banyak. Terutama tuh karena kemahasiswaan itu dasarnya tuh biasanya dia itu benefit yang ditawarkan nggak setangible organisasi lainnya. Jadi ketika gimana sih cara lo yakinin orang-orang di sekitar lo buat tetap in kemahasiswaan, itu tuh satu hal yang sebenarnya sangat nggak bisa lo dapetin di tempat lain. Contohnya. Jadi balik lagi kita ke masalah perspektif. Gitu. Jadi kayak ditanya, oke, pernah nggak sih lo ngelakuin hal yang menurut lo produktif tapi sebenarnya nggak produktif? Ya pernah gitu, tapi sebenarnya nggak produktifnya tergantung siapa dulu gitu. Karena nggak semua orang tuh ngeliat makna produktivitas tuh sama. Berarti Gitu kayak, di ada lagi ya, sorry. ya nggak, lanjut. Jadi pada dasarnya memang di drawback ke konteks lagi lah, ke why. Gitu, baik, gitu. Nah, gitu. Tapi kalau ditanya, oke, pernah nggak sih ngelakuin hal lain kayak kesannya produktif, nggak produktif, pernah nggak gitu. Sebenarnya nggak produktif, tapi kayak justifikasi dirinya biar nggak burnout. Enggak lah. Tapi ya gitu lah, kurang lebih. Balik lagi ke konteks sih sebenarnya. Oke. Nah, ini setelah kita udah tahu nih kayak apa ya, prinsip-prinsip dasar produktivitas nih, kita udah bisa jadilah anggota tim yang capable untuk berkontribusi ini dalam satu tim. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bahasan berikutnya tentang team building, Kak. Gitu. Kita akan masuk ke team building. Nah, kita kan sebenarnya kalau kita lihat sekilas, kan banyak banget terlibat di project-project nih, di setiap sudah banyak lah berlalu dengan banyak tim. Nah, pengen tahu nih Calvin, bagaimana sih proses dalam membangun sebuah tim gitu? Dan langkah-langkahnya gimana sih dari awal sampai akhir, dan kayak best practices di setiap langkah-langkah itu apa sih? Oke. Good question. Oke. Kita approach ini dari dua perspektif. Satu perspektif teori TIMR, satu dari aktualnya, implementasinya. Okay. Jadi kalau satu dari teorinya, mungkin kalian akan dapat ada namanya tuh modelnya si Tuckman, bukan si Tuckman ya, modelnya Tuckman terkait proses pembentukan organisasi atau tim yang ada 5 tahap yang mungkin kalian akan dengar lebih jauh, tapi itu ada forming, storming, norming, performing, and journing. Nah, maksudnya apa? Maksudnya apa? Sabar dulu ya. Ini khotbah nih hari Minggu. Oke. Forming. Simpelnya fase di mana kalian tuh baru pertama kali kenal sama tim. Itu forming. Pertama kalian kayak, oke, kalian masuk divisi ini. Kalian masuk divisi X di MTI. Itu forming. Kalian belum kenal sama sekali. Itu yang kedua, storming. Storming apa? Kalian datang ke rapat perdana, kok ngaret 30 menit? Misalkan. Atau kayak misalkan, kenapa sih kayak gue dikasih kerjaan tapi kayak kadifnya lepas tangan. Jadi storming itu sebenarnya adalah fase-fase di mana tuh karena kalian belum begitu kenal sama norm, kalian belum kenal sama individunya, ada potensi besar buat clash antara individu dalam tim itu. Itu storming. Ideologinya, normnya, standar, clash semua di situ. Itu fase 2. Fase 3, norming. Jadi ketika kita udah tahu ada clash, ada yang nggak benar, oke, ayo kita benerin, ayo kita set standarnya buat kita bersama. Ayo kita set normnya. Makanya namanya norming kan. Dan 4, performing. Performing ya udah, masa ketika semuanya udah oke, semua udah deal, ya udah kita udah bisa perform sesuai kayak tim pada biasanya gitu. Dan terakhir, journaling. Ketika tim itu udah selesai mengerjakan fungsinya, kayak misalkan contoh kalian tugas kelompok. Oke, kalian udah kelas tuh tadi kan kayak ada yang hilang-hilangan, ada yang ngerjain tugas tuh kayak ada ngaret lah atau apa. Tapi kalian udah set standar, oke, yang penting gue maunya, lu besok jam 7 ini kelar. Oke, kita semua udah deal, kalian udah submit, ternyata nilainya bagus, dan ketika udah kelar, kelompok kalian bubar kan. Ya itulah masalah journey. Jadi nggak semua tim tuh sebenarnya permanen. Ketika udah ngejalanin fungsi utamanya, biasanya tim itu bubar. Jadi secara teori itu modelnya Tuckman terkait proses pembentukan organisasi atau tim. Tim sih sebenarnya bukan organisasi. Nah, terus bagaimana sih cara gue implementasinya di lapangan? Forming. Jadi gimana cara kita ngebentuk tim berdasarkan teori itu? Sebenarnya step-nya kurang lebih sama, tapi ini jadi lebih ke arah tipsnya. Ketika kita forming, pastikan
kalau emang individu-individu itu ya emang sesuai sama timnya gitu pertama. Mas, ini kalau kita ngomongin tim yang bisa kita bentuk sendiri ya, pastikan sesuai dengan idenya. Pastikan dia tuh emang punya why yang kuat di dalam. Pastikan emang dia tuh bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang pengen kita jalanin di forming. Karena ketika dari awal why-nya juga nggak jelas, atau kita misalkan sebagai orang yang ngelihat dari atas gitu ya, ketika kita membentuk tim, kita udah nggak bisa ngelihat dia tuh posisinya bakal kayak gimana, bakal dapat benefit apa, nggak sesuai dengan konteks hidup dia, masih kayak itu bakal susah dipertahankan, jujur. Gitu. Jadi semua langkah-langkah yang berat di belakang itu tuh sebenarnya bisa diantisipasi di depan di forming. Sama kenapa pada akhirnya kayak perusahaan butuh hiring atau kalian butuh rekrutmen buat masuk ke divisi ini atau divisi itu. Itu karena kalian diseleksi dulu kan. Kalian bakal cocok nggak sama timnya? Kalian bakal cocok nggak sama standar kerjanya? Dan lain-lain. Pas di storming, sebenarnya gimana? Itu fase 1. Fase 2, storming. Gimana sih cara kita minimize gitu periode ini? Jadi sebenarnya yang pengen gue bicarain adalah class itu bagus. Tapi class-nya itu harus yang bisa solvable. Jadi jangan sampai kelas kayak, oh iya dia telat terus baper gitu kan sampai lulus. Nah itu bahaya. Nah jadi sebenarnya gimana cara kita nge-set fase storming ini tuh sependek mungkin, tapi seproduktif mungkin. Jadi kita benar-benar identify semua potential class yang mungkin terjadi. Dan ini biasanya gue lakuin, ini gabung dengan fase 3 si norming. Ini biasa gue lakuin, itu dengan pertama pas rapat perdana, gue beneran diskusi, apa sih standar kita sebagai tim? Apa sih yang lo suka, apa sih yang lo suka, apa sih yang lo expect dari tim ini? Jadi dari awal kita udah set ground yang jelas ke semua anggota tim, apa yang kita pengen ke depannya buat ngejalanin tim ini. Dan itu akan sangat ngebantu buat fase 2 dan 3. Sebenarnya gitu. Dan terakhir, buat fase 4, performing, yaitu typical feedback loop aja. Jadi jangan sampai, oke, kita udah set KPI di awal, kita udah set norm di awal, tapi kalian kaku sama itu. Kunci di performa yang bagus apa? Adalah ada continuous feedback loop. Jadi jangan sampai kalian terlalu kaku, udah set satu cara, terus udah itu aja caranya, kalian ngejalanin itu aja sampai kayak kiamat gitu kan. Itu bahayur namanya. Kalian harus ada feedback loop yang emang beneran refleksiin kondisi aktual di lapangan kayak gimana. Oke, ternyata orang ini, walaupun kita udah deal, normnya kayak gini, oke kita kumpul seminggu sekali nih. Tapi ternyata aktualnya nggak memungkinkan. Ya udah, beli fleksibel gitu. Be adaptable dengan kenyataan aslinya. Kalau ini nggak jalan, apa sih berarti antisipasinya? Apa sih solusi lainnya? Dan itu yang bisa bikin bantu nanti performing itu bisa lebih optimal. Gitu sih. Kayak khotbah hari Minggu ya. Atau berasa kuliah lagi kali ya? Mantap. Mantap. Kuliah sosial ya, Kak. Ya. Nah, tadi kan Kakak udah kasih teori dan gimana sih implementasinya dari 4 langkah itu ya, Kak. Norming, terus storming, terus abis kayak gitu performing, baru journey gitu kan. Nah, kalau itu kan Kakak bisa ngeimplementasinya gitu kan. Nah, emang kadang-kadang kita sebagai orang kalau mau bikin tim itu emang susah gampang kali ya, Kak. Itu balik lagi ke individunya ya, Kak. Oke. Terus kalau Richie nih, kira-kira gimana nih kalau misalnya dalam tim itu susah nggak, Ci? Apalagi PPST PMR kan, ini sekarang kita lagi merasakan gitu. Sorry. Nah, PPST PMR Kakak juga pernah tuh, Kak. Kira-kira Kakak kalau PPST PMR tuh menerapkan si yang 4 langkah itu nggak sih, Kak? Jelas sih, maksudnya kayak mungkin nggak secara text by text banget gitu ya, atau kayak secara teoritis banget. Tapi fasenya selalu ada, di mana kita tuh nge-set ekspektasi jelas di awal. Oke, kita pengen kumpul tiap hari apa, expect-nya kayak kita satu tim tuh kontribusinya kayak gimana, bagi tugas di awal kayak gimana, dan lain-lain. Itu pasti selalu ada. Tapi pas kenyataannya sesuai harapan atau enggak, pasti ada aja nggak sesuai harapan gitu. Maksudnya kan ada aja yang kan kesibukan antar individu beda, ya kan. Pasti ada aja momen-momennya di mana kayak oke, satu orang tuh lagi sibuk dan mungkin butuh waktu lebih banyak untuk perform, gitu kan. Itu
Itu pasti akan selalu ada. Dan gimana cara kita adapt to it. Gitu. Tapi yang mungkin agak susahnya adalah, mungkin secara teori kita gampang ngomong, secara logik kita gampang ngomong gitu ya. Tapi ketika di aktualnya kita ngalamin, biasanya itu ada salah satu faktor lain yang mempengaruhi keputusan, yaitu apa? Emosi. Nah, yang emosi ini yang bahaya sebenarnya. Jadi kadang nggak semua orang juga tuh punya stability. Maksudnya bukan punya stability. Nggak semua orang tuh bisa cek level emosinya itu loh, kayak ketika dalam ngambil keputusan. Biasanya kita udah terlalu ngeliat emosi kita tuh kayak berapi-api dulu, dan jadi akhirnya yang mempengaruhi pada keputusan yang kita ambil waktu itu, dibandingkan dengan kita nge-solve problem itu sendiri. Dan itu agak bahaya sebenarnya. Dan ini nggak cuma masalah, bukan masalah cuma orang ngamarahin si individu yang nggak perform gitu. Tapi kadang kan individu yang nggak perform ini juga kadang, ya udah, maksudnya dia juga nggak aware kadang apa yang dia lakukan itu ternyata impactful ke orang-orang lainnya. Kayak that level of awareness itu sih sebenarnya, emosi dan awareness itu yang kadang bikin sulit untuk implementasi yang si 5 steps ini sih di lapangan. Ini by the way gue bukan tarik, ini gue bukan tarik dari kondisi PPST gue tarik secara umum ya. Nanti Oh iya. gue dikit sama kelompok PPST gue nih. Tapi kurang lebih gitu sih sulitnya. Oke. Kamu tertarik nih sama tadi salah satu step yang tadi forming. Kan forming ini ceritanya tadi tuh best practice-nya itu kita memastikan individu tuh emang sesuai sama timnya kan ya. Nah, tapi ternyata nih Calvin, kita tuh dalam suatu kondisi di mana mungkin kita nggak bisa milih gitu. Atau mungkin terkadang misalnya kita kepanitiaan, kita emang lagi butuh orang aja. Dan bahkan malah terkadang kita yang narik anggota gitu, bukan panitia yang seleksi anggota gitu. Nah, tapi ini kan nggak semua orang motivated nih kan, nggak semua orang pengen nih ikut aktivitas ginian gitu. Dan nggak semua orang mungkin capable dalam ngelakuin pekerjaan-pekerjaan yang di-assign ke mereka. Nah, ini gimana sih Kak, kita tuh memanage setiap member-member yang ada? Gitu. Kayak apakah semuanya kita kasih tugas tetap sama rata, kita push orang-orang yang kurang motivated, atau gimana sih Kak? Gitu. Oke. Jadi gini, ibarat misalkan ntar angkatan kalian jadi BP gitu ya. Kan BP itu kan super banyak kan orang-orang, ada kahimnya, kadepnya. Menurut kalian nih, ini pertanyaan intro dulu ke Talia sama Risi. Menurut kalian, kadifnya itu harus bener-bener sebaik itu nggak sama mimpinya si kahim? Gimana sih? Harus benar-benar? Jadi kayak misalkan kan kahim tuh punya visi misi kan, Iya. visi lah gitu kan. Itu kahimnya. Tapi untuk ngejalanin BP itu, si kadif itu harus bener-bener kayak sepaham mati nggak sama si visinya si kahim. Kayak bener-bener kayak, wah ini jiwa gue banget. Harus sampai kayak gitu nggak? Kayaknya tetap harus arah, tapi nggak sampai full banget, supaya tetap ada koreksi di antara kahim sama kadif-kadifnya. I see. Oke. Talia? Kalau menurut aku sama sih Kak, kayak Ricci, itu mungkin kita tuh searah, cuma dari implementasinya orang itu kan berbeda-beda ya. Mungkin itu bakal ada perbedaan sih di keberjalanan divisinya gitu. Nice. Oke. Sensor. Dan itulah kenyataannya di lapangan. Apa yang bikin unik dari pelajaran TI dan MR dibandingkan engineering lain, itu karena di sistem yang kita kaji, itu ada aspek manusianya. Dan aspek manusia itu yang bikin sistem yang kita kaji itu nggak bisa semerta-merta kayak mesin. Gitu. Jadi pertanyaannya, gimana sih cara orang biar tetap kayak, bagaimana cara kita manage orang-orang itu ya? Yang pertama, apalagi kalau misalkan orang itu misalkan kayak kita tarik dari, ya emang nggak bisa, bukan kita yang seleksi, tapi emang karena kita lagi butuh gitu ya. Kuncinya itu tadi, approach sebagai manusianya. Kuncinya di situ. Kadang kita tuh terlalu terfokus sama objektif yang kita pengen tuju, atau goal yang pengen kita tuju sebagai sebuah organisasi atau tim. Dan kita ngelupain, kalau resource yang kita manage itu bukan mesin, tapi manusia. Dan manusia itu super kompleks gitu loh. Dia bakal banyak banget faktor yang mengaruhi apapun keputusan yang diambil di tiap harinya. Jadi,
Dan ini cenderung sih, ini harus kena antisipasi. Karena paham, kayak mungkin kejaran dari atas atau dari BPA gitu, kalau kalian BPA gitu ya, adalah satu KPI yang harus kalian tuju, broker lah atau apalah. Akhirnya kalian ada kejaran dari atas, dan baliklah kalian jadi ngejar di bawah gitu kan, urutannya. Tapi padahal yang bawah yang lagi kita kejar ini itu sebenarnya bukan mesin gitu. Bukan sesuatu hal yang bisa kita paksa push secara terus-menerus, tapi itu tuh manusia gitu. Dan manusia itu tuh super erat kaitannya, kalau dia melakukan sesuatu tuh pasti ada kaitan dengan motivasi gitu kan. Jadi pertanyaannya, tadi relate yang kayak tadi apa yang gue tanyakan, oke, sama kayak tadi pertanyaan masalah Kahim ke Kadif, ini sama sekarang dari tim ke anggota tim. Gitu. Kalian pahamin dulu sebenarnya apa sih yang bisa dia dapetin. Kita lihat dari perspektif ini. Jadi ketika kita ngapus kerjaan, atau kita lagi ada kejaran, atau mau minta tolong sama orang, kita lihat dari perspektifnya dia. Kuncinya di situ. Kira-kira apa sih yang bisa dia dapetin sebagai individu. Jadi nggak cuma semerta-merta mencapai tujuan tim, tapi sebenarnya ada nggak sih pembelajaran yang dia dapat? Atau ada nggak sih standar yang memudahkan dia untuk mengerjakan hal itu? Ada nggak sih ekspektasi itu? Gitu. Jadi sebenarnya kunci pertama, ketika kita udah kejadiannya kayak tadi, itu pahamin dulu orang-orang yang kita punya di tim itu. Terutama karena orang-orang kan kita nggak kenal kan, karena bukan kita yang seleksi. Jadi kuncinya ya pahamin orang-orangnya. Pahamin apa ekspektasi dia, standar dia, tujuan dia dalam tim ini, dan gimana cara kita mengakomodasi semua itu. Dan kalau itu semuanya sudah bisa, nggak ngejamin 100%, tapi harusnya akan lebih manusiawi dibandingkan kita hanya nge-push kerjaan. Ya kemungkinan besar ya akan dikerjain setengah-setengah, atau kayak, ya ini tergantung orangnya juga, tapi ya mungkin dikerjain setengah-setengah, atau bahkan ngilang orangnya. Gitu. Jadi salah pahamin orangnya sih sebenarnya, kalau udah kejadiannya kayak gitu. Baru dari kita udah pahamin orangnya, kita udah tahu apa sih yang lagi kita mainin gitu ya, mainin. Apa yang lagi kita kaji, baru abis itu dari situ kita plan next steps-nya, Pak. Gitu sih. Oke. Berarti pokoknya lebih pahamin orang-orangnya. Karena anggota tim itu udah memberikan benefit untuk tim. Berarti kita juga harus bisa provide lah benefit untuk mereka masing-masing. Ekspektasi mereka kita juga harus fulfill kan. Oke. Oke, gimana nih lanjutannya dari tadi ya? Oke Kak, tadi kan kita kalau misalnya emang nggak kenal itu kita harus tahu gitu intinya perspektif dari orangnya. Nah, kalau misalnya aku kan sendiri gitu ya Kak, kalau ketemu orang baru tuh kadang suka canggung, atau kadang kita tuh suka ada rasa, aduh nggak deket nih, nggak mau kayak gitu kan. Kayak ada rasa malu atau kayak takut orang berpikiran gimana ke kita gitu kan. Nah, untuk kita tahu perspektif orang itu kayak gimana itu, caranya ada nggak sih Kak, kayak pas kita tahu nih orangnya nih, kayak baru ketemu gitu, atau dalam sebuah tim kan kita ada yang kadang bener-bener baru belum pernah ketemu gitu. Nah itu gimana caranya kita tahu kalau dia itu perspektifnya tuh ke sini gitu, kayak gitu Kak. Oke. Pertanyaan bagus. Ada dua approach yang bisa gue tawarin saat ini. Jadi yang pertama, hands-on, gitu ya. Maksudnya hands-on ini, jadi misalkan kumpul gede, dan kalian, lah kalian kumpul gede, kalian ice breaking dan segala macam, dan kalian kenal segala macam. Tapi habis itu, ada satu, ya ini approach yang pertama adalah kalian tuh benar hands-on sebagai leader gitu ya. Untuk ngedeketin orangnya satu-satu. Kalian kenal lebih jauh lagi. Jadi dulu tuh, ini gue mengenang masa lalu ya. Dulu itu pas gue baru jadi kadep, waktu itu gue abis kumpul perdana, abis itu gue beneran spend waktu one-on-one sama kadif gue satu-satu. Kayak buat ngebahas ekspektasi dia apa, goals dia apa, rencana ke depan dia apa, gitu-gitu. Waktu itu sih beneran gue coba spend, either ketemu langsung atau gue call. Tapi gue pengen pahamin dia gitu, sebagai orang, apa sih yang pengen dia lakuin di sini. Apa sih yang dia pengen tuju, dan apa yang pengen dia capai. Gitu. Jadi invest waktu ke orang, dan hands on gitu. Maksudnya jadi kayak kalian hadir secara fisik, kalian nunjukin kalau kalian memang pengen kenal, dan ya kalian lakuin lah itu. Maksudnya kalian kenal lah orang itu secara langsung. Itu yang approach yang pertama. Tapi kan pertanyaannya nggak semua orang kan punya rasa pede gitu kan. Kayak nggak bisa semua orang tuh kayak langsung yang ngobrol satu-satu terus kayak langsung cair gitu ya. Nah, approach kedua adalah delegasi sebenarnya. Jadi ini sama konsepnya kayak himpunan. Apa sih kunci sukses himpunan?
kunci sukses himpunan, Kahim pegang Kadep, Kadep pegang Kadif gitu. At least kalau itu udah kepegang urutannya, himpunan akan jalan harusnya. Masalah erat atau enggak itu urusan nanti lah. Cuman masa kalau dari segi fungsi, selama Kahim bisa pegang Kadep dan Kadep bisa pegang Kadifnya masing-masing, itu himpunan pasti jalan. Dan sama kayak di sini, itu kan konsep delegasi kan. Jadi kuncinya di tim itu juga, misalkan oke, ada tim 10 orang, tapi kan 10 orang itu kan bukan 10 orang yang beda-beda kan biasanya. Pasti ada 2 atau 3 orang ya yang segeng gitu kan. Sebenarnya kuncinya ya kita bisa identifikasi itu dan kita pegang salah satu aja. Habis itu kita delegasiin. Misalkan kayak dari 10 orang, oke kita pegang 3-4 orang. Yang mewakili 3-4 circle yang berbeda-beda. Dan dari situ ya udah kita pegang 3-4 orang ini yang buat kita jadi acuan. Kayak gimana sih kurang lebih perspektif anggota geng lo gitu kan. Lagi positif atau lagi kurang oke, dan apa sih yang bisa di-improve. Jadi pakailah konsep delegasi itu. Dan ini akan lebih berguna untuk 2 hal. Satu, tadi kalau misalkan kalian sendiri nggak pede dengan, maksudnya kayak, kalian sendiri nggak pede untuk one-on-one gitu. Dan kedua, ketika anggota tim kalian itu udah jauh lebih banyak. Mungkin waktu itu kan gue kan anggota Kadifnya kan cuma 4 gitu kan. Jadi mungkin masih bisa lah kepegang gitu one-on-one. Tapi kalau tim kalian 15, 20 gitu kan, wah itu kan bisa bisa nggak kekejar PPST, PMR ya gitu kan. Nah, pakailah konsep delegasi itu. Jadi pilih-pilihlah orang-orang yang kira-kira emang kunci di circle-nya, kunci di geng-nya. Itu kalau emang bisa kalian approach, bagus. Dan kalian pakailah si orang ini untuk kalian dapat feel. Oke, orang lain tuh aspirasinya kayak gimana sih? Otaknya ekspektasinya kayak gimana? Gitu sih. Oke. Oke, Kak, itu kan berarti tadi 2 cara untuk kita lebih paham kan ya, orang-orang atau sekelompok orang-orang ini gimana perspektifnya ke tim ini. Nah, terus gimana sih Kak, cara ini bisa nggak sih dipakai buat kita menyamakan perspektif semua orang atau menyamakan visi kita tuh ke semua anggota gitu? Atau ada cara lain gitu Kak, buat menyamakan visi itu? Bisa. Jadi kurang lebih sebenarnya kayak yang penting ada komunikasi itu sih. Jadi ketika kalian udah set hubungan komunikasi yang baik dengan tim, apapun caranya nanti, harusnya visi misi itu jadi salah satu bahasan yang termasuk di dalam situ. Gitu. Jadi yang penting kalian udah bikin hubungan ini, kalian tuh udah punya hubungan yang jelas dulu, entah kalian langsung atau kalian lewat delegasi. Tapi kalau kalian udah set itu dengan baik, harusnya mau ngomong masalah visi misi atau nanti ada kendala lah atau ada hilang-hilangan lah, itu harusnya bisa jauh lebih ke handle gitu sih. Karena udah saling paham ya Kak di awal tadi. Dan kalian yang penting kan udah clear kan, kalian tuh kalian tuh punya hubungan komunikasi yang baik gitu. Kayak misalkan contoh nih ya, misalkan kalau lo ke teman lo, ke sahabat lo lah gitu kan, misalkan Rizky punya teman Andi gitu kan, gue salah sebut aja. Misalkan Andi ini bestie lu banget, tapi kebetulan pas PPST gitu. Dan misalkan lu itu tuh kayak, wah hari itu lagi chaos banget lah pada besok pengumpulan. Lu pasti bakal ngomong ke dia kan. Kalau kayak, bro, gue lagi nggak bisa nih, masih kayak, boleh bisa bantu cover gini nggak? Atau enggak kayak, gue bisa bro, tapi gue mungkin sabtunya subuh. Seenggaknya tuh kalau ada kendala, itu pasti akan dikomunikasikan. Dan itu yang sebenarnya kita pengen. Karena kadang kendalanya di kemahasiswaan apa, orang kalau ada isu, biasanya langsung hilang. Nggak ngomongin. Dan itu sebenarnya triknya, susahnya gitu. Jadi sebenarnya coaching-nya tuh apa? Satu, set hubungan komunikasi yang baik. Gitu sih. Dan dari situ ya kalau udah clear, ya udah nanti kalian mau kenal, kalian mau ngomongin visi misi, kalian mau ngomongin kalau mereka ada kendala, itu jauh lebih gampang. Gitu sih. Berarti setelah udah ada psychological safety-nya lah Kak, buat mereka ngomongin concern mereka gitu. Yep. Oke. Berarti kita menghindari menyelesaikan konflik juga bisa dong Kak, pakai cara ini berarti. Menyelesaikan konflik, iya. Menghindari konflik, mungkin bukan terus yang pengen gue pakai. Karena kadang konflik itu justru bisa ngarah ke hal yang positif gitu kan. Tadi kayak contohnya pas di fase storming, konflik itu kan menunjukkan ada sesuatu yang nggak jalan kan. Entah ideologi atau norma. Tapi tadi, balik lagi, ketika kalian ada konflik ini, dan komunikasinya tuh udah lebih clear, harusnya bisa diselesaikan dong. Jadi bukan berarti kayak ada konflik langsung hilang satu kan. Tapi ya, udah kalian diskusiin apa sih solusinya. Apa sih yang kalian ekspektasiin. Gitu. Dan kadang juga wanti-wanti. Kadang orang yang terlalu kebanyakan iya, itu juga bahaya biasanya.
Kadang-kadang tuh iya 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 aja gitu, tapi terus tiba-tiba kayak ngilang gitu, kan itu bahaya. Itu artinya ada satu hal yang dia nggak mau sampaikan, atau hal yang kayak belum bisa kita tarik gitu dari orang itu. Dan itu yang sebenarnya harus Hmm. kita gali. Itu symptomsnya sih. Kalau kayak iya 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 aja sampai kayak ya kita paham iyanya tuh kenapa, itu bahaya biasanya. Hmm. Mati-mati. Ya ini agak kayak khotbah sih. Mungkin ini kayak ngawang-ngawang gitu topiknya, cuman nggak apa-apa. Iya. Simpan Kayak dulu kuliah aja. gitu. Kayak kuliah. Tapi Hah? ditanyain juga kan. Gitu. Nah, Kak, tadi kan emang kita tuh gak jarang gitu ya kalau dalam kelompok itu ada yang konflik, ada yang kadang iya-iya aja, tapi pas dilihat hasil kerjanya gitu belum ada, kan itu emang orang emang beda-beda kan sih ya Kak ya. Nah, cara orang-orang beda itu kan kita setiap orang juga pasti punya potensi tuh Kak. Kalau misalnya dalam kelompok itu kan kita biasanya harus tahu dulu juga kan potensi dia apa, jadi supaya kita bisa sejalan sama mereka gitu. Nah, kira-kira Kakak tahu nggak kalau misalnya caranya buat menggali potensi dari setiap individu kelompok tuh kayak gimana, Kak? Oke, good question. Eh, gue cuma bisa tarik ini kedua konsep yang sebenarnya udah didiskusiin. Jadi mungkin gue nggak akan khotbah panjang lebar lagi, tapi mungkin gue akan jelasin implementasi gimana. Kedua hal, satu, tadi ketika dialog pertama, kita udah tahu ekspektasi dia apa, atau kayak goals dia apa, masih kayak cobalah cari juga. Maksudnya kan ini untuk yang lebih praktikal kayak PPST gitu ya. Coba pahamin aja, maksudnya kayak dia ekspektasinya tuh kayak gimana. Dia jagonya di mana. Atau bisa juga lihat track record-nya, dia kayak gimana, performanya, dan lain-lain. Jadi itu bisa kita set di awal, itu cara pertama. Dan yang cara kedua, sebenarnya bukan cara kedua sih, ini lebih kayak lanjutannya, adalah tadi, continuous feedback loop itu. Jadi oh iya gue pengen formatting dong, gitu kan. Tapi ternyata formattingnya amburadul gitu kan. Nah maksudnya, ya jangan kalian diemin aja gitu loh. Maksudnya kayak, ya udah, maksudnya continuous feedback loop itu harus jalan. Either kayak emang kalian tetap percaya nih orang karena dia lagi pengen belajar itu, atau emang kalian, dia tuh kurang suka sebenarnya, kan itu kan harus kalian cari tahu kan. Kalau misalkan dia ada nggak perform gitu di satu hal atau satu topik, kayak PPST PMR, gue mau megang Excel deh gitu. Tapi ternyata dia sendiri kayak sebenarnya lebih jago formatting atau kayak gimana. Nah itu bisa kalian jadi bahan diskusi lagi. Bukan berarti kalian langsung geser posisi dia dari Excel ke Word ya gitu ya. Tapi sebenarnya itu jadi bahan diskusi gitu. Kayak sebenarnya kayak lu emang pengen megang Excel karena emang pengen belajar atau kayak gimana gitu. Kalau misalkan pengen belajar berarti kan asumsinya kan dia belum belum begitu familiar kan. Dia butuh lebih banyak waktu kan. Dan di situ kalian set normnya. Kalau gitu kita boleh minta nggak kayak lain kali masih kayak tolong spend waktu lebih banyak dong buat Excel ini. Soalnya kan ya masa kan kenyataannya kan dia butuh lebih banyak waktu kan buat kerjaan itu kan. Either itu atau mau nggak lu misalkan gue pindah ke bagian yang Word aja, kayaknya lu lebih jago formatting dan lain-lain. Tapi sebenarnya intinya lebih kayak di feedback loop itu sih harus jalan. Kuncinya di dua itu. Oke, Kak. Berarti tadi pokoknya kita harus terus improve dan ada feedback gitu ya, Kak, dari yang lainnya supaya kita juga bisa tahu nih kesalahan kita dan kita bisa membuat tim kita itu lebih hebat lagi mungkin ya, Kak ya. Yep. Oke. Uh, Ricci, masih ada nggak nih, Ci, yang mau Oke, ditanyain? Calvin. Kayaknya seru Ya, banget ya. kita udah sampai nih di penghujung podcast kita tentang productivity sama team management nih. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement nih dari Calvin terkait dua topik ini. Jadi kalau gue pengen tarik, cuma ada dua pesan sih untuk masing-masing topik. Satu, buat productivity, pahamin why-nya sih. Jangan, ini tips, jangan sampai kayak kalian tuh terlalu insecure sama sosial environment lu. Jadi kayak lu jadi mengejar secara buta. Apapun, bukan kayak workaholic, jadi kayak mengejar secara buta aja. Kayak, gue pengen produktif, tapi kayak nggak ada arahnya. Itu yang gue lihat tuh symptoms yang mulai muncul, tapi harus dihindari. Jadi coba gali lagi, pahamin diri lu benar-benar.
apa sih yang pengen lo tuju, dan ya udah arahin. Jadi kayak biar inputnya tuh dan outputnya juga terarah gitu, sesuai dengan apa yang pengen lo tuju. Jadi know your why, start with why gitu ya. Baca lah Simon Sinek gitu kan, khotbahnya bagus. Itu pesan pertama buat productivity. Dan buat yang kedua ya masalah team building dan manajemen dan lain-lain, lebih ke arah jangan ngelihat anggota tim atau ya apapun itu sebagai resource gitu loh. Pahamin mereka sebagai manusia, pahamin perspektifnya, pahamin apa yang dia ekspektasiin, apa yang dia pengen, apa yang dia ya kendalanya dan lain-lain. Intinya pahamin dia sebagai manusia. Jangan sampai kayak kita terlalu terbutakan sama kayak apa yang kita tuju, tapi kita ngelupain kalau sebenarnya kita tuh kerja sama manusia, bukan sama mesin. Gitu sih sebenarnya tipsnya untuk 2 hal. Oke, kalau gitu teman-teman kita udah sampai di penghujung podcast hari ini. Thank you banget buat Kak Alvin yang udah hadir di podcast hari ini. Semua bermanfaat buat teman-teman di rumah. Diingat khotbahnya Kak Alvin, niscaya produktif dan leadership-nya lebih jago. Oke. Oke nih, karena podcast kita udah berakhir, makasih banget buat Kak Alvin yang udah hadir hari ini, dan semua insight-insight dan ilmu-ilmunya semoga bisa kita terapkan di perkuliahan maupun di sosial gitu. Udah. Oke, goodbye Kak Alvin. Dadah. Oke, thank you.